Selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, damai sejahtera bagi kita. Shalom. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang pentingnya kita tetap berpaut kepada Tuhan. Bagaimana kita harus senantiasa melekat kepadanya. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan yang melandaskan renungan kita pada pagi hari ini dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, ini bercerita tentang satu kisah di mana ketika umat Israel yang ada di dalam bacaan kita ini sedang mengalami masa-masa yang berat. Mereka harus kehilangan tanah air dan hidup sebagai bangsa buangan di negeri asing di kala itu. Ya, mereka menjadi budak, bahkan menjadi orang buangan di negeri Babel. Begitu berat rasanya hidup yang mesti mereka jalani, sehingga mereka merasa bahwa seolah-olah hidup mereka tersembunyi dari Tuhan, dan seolah-olah hak mereka tidak diperhatikan oleh Allah. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-27 tadi. Mereka bertanya, mengapakah engkau meninggalkan kami ya Tuhan, seolah-olah engkau menyembunyikan dirimu kepada kami. Bahkan seolah-olah Allah tidak memperhatikan apa yang menjadi hak kami. Terungkap di dalam ayat yang ke-27 ini, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, ketika kita membaca renungan ini, nats ini, saudara, apakah benar Tuhan telah meninggalkan mereka? Apakah benar Tuhan tidak memperhatikan apa yang menjadi hak mereka? Bukankah mereka adalah umat pilihan Allah? Saudara, tentu saja itu tidak benar. Jika kita memperhatikan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-29, di sana dikatakan, tidak tahukah kamu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudari yang saya kasihi, Allah dengan kasih-Nya yang melimpah memberikan satu kepastian kepada bangsa Israel dan juga kepada kita pada pagi hari ini. Kepastian yang dijanjikannya untuk kita imani. Dan itu juga yang hendak Dia katakan kepada bangsa Israel. Walaupun mereka sedang berada di dalam pembuangan, mereka sedang berada di dalam ketidakadilan, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Itu bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan apa yang menjadi hak mereka. Demikian juga dengan kita, saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-28 ini dikatakan sebenarnya terungkap bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan mereka. Ya, Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan mereka. Bukankah Tuhan itu adalah pencipta?
langit dan bumi dari ujung ke ujung. Dia adalah Allah yang kekal. Ya. Dia tidak akan menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga, saudara. Jadi hal yang pertama, saudara, Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan umatnya. Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan saudara dan saya. Dia tidak akan pernah lelah dan lesu untuk menolong kita. Tidak ada yang membuat dia seolah-olah tidak berdaya untuk menolong kita. Hal yang kedua, saudara, di dalam ayat ke-29 ini terungkap sebenarnya Tuhan hendak memberi kekuatan dan semangat kepada setiap kita yang tidak berdaya. Ketidakberdayaan bangsa Israel pada masa di dalam pembuangan itu, yang membuat mereka seolah-olah mereka tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan hendak datang kepada mereka, memberi kekuatan dan semangat yang baru. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan seperti demikian, sebagai orang percaya, kita tidak boleh meragukan dan bimbang akan pertolongan Tuhan. Amin. Kita harus memiliki sikap hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan rencananya. Kuncinya adalah yang pertama, saudara, tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Sebab kalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, saudara, maka keputusasaan menanti kita. Dan kita akan menuai rasa lelah dan lesu, bahkan dapat jatuh dan tersandung, saudara. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, ya, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Mereka adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Saudara, pagi ini jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, saudara. Tetapi sebaliknya engkau harus mengandalkan Dia. Karena kalau kita mengandalkan Dia, di dalam ayat yang ke-7 Yeremia pasal 17 ini dikatakan, kita akan menjadi orang yang diberkati. Ya, amin, saudara. Kita akan menjadi orang yang disertai Tuhan. Orang yang menerima kasih dan karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Itulah sebabnya jangan mengandalkan dirimu sendiri. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, itu hal yang pertama. Tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Hal yang kedua, saudara, tetap berpaut kepada Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, saudara. Berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Seperti apa yang terungkap di dalam ayat yang ke-31 tadi, saudara. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang berpaut kepada Tuhan. Mereka akan mendapatkan kekuatan baru, saudara. Ya, hidup senantiasa berpaut kepada Tuhan berarti hidup, ya, yang telah dipilih, atau sikap hidup yang telah kita pilih dengan sengaja untuk menanti-nantikan Tuhan, untuk tidak mudah goyah dan patah semangat. Saudara, berpaut kepada Tuhan adalah keputusan yang harus dengan sengaja kita pilih pada pagi hari ini. Jangan tidak berpaut kepada Tuhan, tetapi sebaliknya engkau harus berpaut kepada Dia. Persoalan, kesulitan hidup dan berbagai tantangan tidak boleh menjauhkan kita dari kasih Kristus, saudara. Justru dalam semuanya itu kita harus semakin mengandalkan Dia dan berharap kepada kekuatan kuasa-Nya. Amin. Karena dengan demikian kita akan dimampukan mengatasi segala rintangan dan cobaan. Seumpama burung Raja Wali yang terbang naik semakin tinggi di atas badai-badai persoalan. Saudara, burung Raja Wali akan terbang tinggi. Semakin besar badai, maka dia akan semakin terbang tinggi. Inilah yang sebenarnya juga harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi apabila hidup kita menjadi sulit, beban hidup menekan hebat, kesusahan terus menghantam, dan kita seolah-olah berjalan di lorong gelap tak berujung seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembacaan kita pada pagi ini, janganlah berkecil hati. Janganlah engkau berkata Tuhan meninggalkan engkau. Janganlah engkau berkata seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan hakmu. Saudara, tetaplah berpaut kepada Tuhan. Amin.
tetaplah berpaut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, ungkapan kasih Allah bagi kita sebenarnya melampaui kasih yang ada di dunia ini. Bahkan kasih seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Firman Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, sekalipun seorang ibu melupakan anak dari kandungannya, firman Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, kasih di dunia ini tidak ada yang abadi. Allah mengasihi kita tidak seperti sesama mengasihi kita atau dunia mengasihi kita. Betul, Allah tidak selalu mengabulkan apa yang kita inginkan. Itu demi kebaikan kita, saudara. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, kebenaran yang harus kita ketahui bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak menjanjikan jalan hidup yang mulus, tetapi Dia menjanjikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Itulah sebabnya saudara, jangan engkau berpikir bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Jangan engkau berpikir bahwa Tuhan seolah-olah menjauh daripadamu. Sebaliknya kita harus berpaut kepada Dia. Tetaplah berpaut kepada Tuhan. Jangan pernah melepaskan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin, saudara. Ada sebuah puisi atau sajak yang begitu terkenal yang berjudul Footprints atau jejak-jejak kaki. Puisi atau sajak ini seringkali diabadikan dalam sebuah lukisan yang dipakaikan bingkai dan dipajang di dinding-dinding rumah orang-orang Kristen biasanya. Mungkin jangan-jangan sementara engkau mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, coba lihat mungkin di dinding rumah saudara ada terpampang lukisan yang berisi sebuah puisi dan gambar jejak kaki yang biasa diumpamakan di pinggir pantai, saudara. Puisi yang berjudul Footprints atau jejak-jejak kaki ini, saudara, berkisah tentang seseorang yang tengah berjalan bersama dengan Tuhan di sebuah pantai. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat dua pasang jejak kaki. Sepasang jejak kakinya dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Lalu dia menemukan pada masa-masa berat dalam hidupnya, ternyata ada jejak-jejak kaki itu hanya tinggal sepasang. Ia pun memprotes dengan berkata, Tuhan, pada masa-masa berat dalam hidupku, mengapa engkau justru meninggalkan aku? Tuhan menjawab, aku tidak pernah meninggalkanmu. Jejak kaki itu hanya sepasang karena aku sedang menggendong kamu. Saudara, dengar baik pagi-pagi hari ini. Puisi ini berkisah tentang satu hal yang menjadi realita kehidupan kita. Puisi yang sangat indah yang ditulis oleh Margaret Fishback ini menegaskan kepada kita pada saat-saat di mana musibah menimpa mungkin, perjalanan hidup kita menjadi sulit serta berbahaya. Ternyata yang tampak memang hanya setapak, hanya telapak kaki Tuhan saja. Telapak kaki atau jejak kaki kita tidak tampak. Padahal telapak kaki Tuhan membekas dengan jelas. Mana telapak kaki kita, saudara? Atau jejak kaki kita? Jejak kaki kita tidak ada, sebab pada saat-saat seperti itulah di dalam makna dari puisi ini dikatakan Tuhan sedang mengangkat dan menggendong kita. Amin, saudara. Pada saat-saat terberat di dalam hidupmu, ketika engkau sedang ada di dalam the bottom of mungkin titik terendah di dalam kehidupanmu, ingat, Tuhan sedang menggendong engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah engkau melepaskan pandanganmu kepada Dia. Tuhan adalah pribadi yang senantiasa peduli dan memperhatikan setiap kita. Allah yang kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah pribadi yang ada di dalam segala keadaan di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan hidupmu,
apapun yang engkau alami hari-hari ini, teruslah untuk tetap berpaut pada Tuhan. Amin, saudara. Jangan melepaskan kepercayaanmu kepadanya. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.